Pernah nggak sih ngerasa ada suara di kepala yang nggak pernah berhenti ngeritik? Yang bikin ragu sama diri sendiri? Nah, itu dia kritikus batin kita. Anggap aja kayak teman sekamar yang super nyebelin tapi tinggalnya di otak kita. Di sini kita bakal bongkar sains di baliknya dan yang paling penting gimana cara bikin dia lebih kalem. Coba deh bayangin situasi ini. Kamu lagi ngadain acara santai, misalnya kumpul-kumpul klub buku. Tamu-tamu mulai datang dan tiba-tiba monolog batin ini mulai. Kepala kamu langsung penuh sama serangkaian penilaian dan rasa nggak nyaman. Gimana? Kedengeran familiar nggak? Suara yang terus-terusan mengkritik diri sendiri ini bisa mengubah momen yang harusnya asyik jadi sumber kecemasan. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Dan ternyata ada penjelasan ilmiah loh di baliknya. Oke, sekarang kita bedah nih biang keroknya. Suara ngomel-ngomel itu tuh bukan cerminan sejati diri kamu. Itu adalah hasil kerja dari sebuah jaringan di otak yang disebut para ilmuwan sebagai Default Mode Network atau kita singkat aja DMN. Jadi gini, di otak kita tuh kayak ada dua mode yang saling bersaing. Di satu sisi ada yang namanya Central Executive Network atau CEN. Anggap aja ini si pelaku. Bagian otak yang fokus, logis, dan ngerjain tugas. Nah, lawannya adalah si Default Mode Network, DMN. Inilah si pembicara yang otomatis jalan sendiri, ngoceh terus di belakang, nyari-nyari potensi bahaya, dan ngejat setiap langkah kita. Dan asal-usul si DMN ini, wah menarik banget loh, ini tuh kayak perangkat lunak kuno di otak kita. DMN ini berevolusi ribuan tahun lalu, pas manusia masih hidup dalam klan-klan kecil dan kelangsungan hidup kita bergantung pada penerimaan kelompok. Tugasnya yaitu mastiin kita diterima, nggak aneh-aneh, dan nggak ngambil resiko yang membahayakan. Bayangin aja kayak orang tua yang super protektif tapi caranya udah kuno banget buat dunia sekarang. Nah ini bagian paling pentingnya. Pikiran-pikiran kayak, aku payah banget, atau pasti gagal deh. Itu bukan kamu, itu cuma si DMN yang lagi ngejalanin program jadulnya. Dia cuma lagi berusaha ngelindungin kamu dari ancaman sosial yang sebenarnya udah nggak relevan lagi. Oke, kita udah kenalan sama si DMN. Sekarang, yuk kita kenali polanya. Biasanya nih, DMN itu terobsesi sama 3 hal utama. Kalau kita paham ini, rasanya kayak dapet contekan buat ngadepin si kritikus batin ini. Pertama, dia tuh terobsesi banget soal menyesuaikan diri. Makanya kita jadi sering banget ngebandingin diri sama orang lain. Terus, dari situ, dia bikin kita jadi cemas dengan ngebayangin semua skenario terburuk yang mungkin terjadi. Dan puncaknya, dia fokus sama kegagalan. Ngebisikin kalau kita nggak mampu, biar kita nggak berani ngambil resiko. Nah, ngenalin pola ini tuh langkah pertama buat bebas. Oke, masalahnya udah jelas. Nah, sekarang bagian paling ditunggu-tunggu. Solusinya, mari kita bahas cara-cara praktis buat ngambil alih kendali dari si DMN yang berisik ini. Dan ini kabar baiknya, banyak yang mikir satu-satunya cara buat nenangin pikiran itu ya lewat meditasi, yang kadang malah jadi nambahin beban di to-do list kita yang udah panjang kan? Tapi ternyata, sains nunjukin ada cara-cara lain yang lebih simpel buat ngelatih otak kita. Ada 3 teknik gampang. Pertama, alihkan fokus. Coba deh, sadar-sadar pindahin perhatian kamu ke hal lain. Misalnya, rasain telapak kaki napak di lantai, atau dengerin suara di sekitar. Kedua, abaikan. Anggap aja suara si DMN itu kayak radio butut di pojokan. Nggak usah dilawan, cuekin aja. Yang ketiga, dengerin aktif. Pas lagi ngobrol, coba fokus 100% sama lawan bicara kamu. Ini bakal ngaktifin si pelaku di otak, dan otomatis bikin si pengkritik diam. Tapi ngatur DMN ini bukan cuma soal ngilangin cemas loh, ini soal ngasih ruang. Ruang buat dengerin suara lain yang lebih tenang, lebih asli, suara diri sejati kita. Ternyata kita tuh punya pilihan mau dengerin suara yang mana. Anggap aja ada otak perut yang nyambung ke si DMN. Ini nih sumbernya rasa cemas, rasa nggak enak di perut, dan insting buat bertahan hidup. Tapi ada juga otak hati yang nyambung sama diri sejati kita. Ini kompas yang ngarahin kita ke hal-hal yang beneran kita suka. Jadi pilihannya ada di kita. Mau dengerin rasa takut dari perut atau dorongan tulus dari hati. Terus gimana caranya biar bisa lebih dengerin si otak hati ini? Coba deh inget-inget lagi apa yang kamu suka pas kecil dulu. Mulai lakuin lagi hobi yang bikin kamu senang tanpa beban. Perhatiin dorongan-dorongan kecil sehari-hari. Kayak mau lewat jalan mana atau mau pakai baju apa. Justru dari keputusan-keputusan kecil inilah kita pelan-pelan nyocokin hidup kita sama apa yang beneran berarti,
bukan apa yang kata si DMN seharusnya kita lakuin. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungin. Ini bukan cuma soal nyuruh si pengkritik diem. Ini soal membuka potensi. Kalau suara ketakutan otomatis itu nggak lagi jadi bos yang nentuin pilihan kamu, kira-kira kemungkinan apa aja sih yang bakal terbuka? Kira-kira siapa diri kamu yang sebenarnya, yang selama ini nunggu di balik semua kebisingan itu?